Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para asatidzah, para hujat, para kiaiat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Kiai Mulyadi, dan juga Ustadz Afifuddin, Wabakiyatul Asatidah yang lainnya yang minta maaf saya nggak sebutin satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa panjangkan umurnya dalam taat pada Allah, yang mudah-mudahan Allah muliakan hidupnya dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus sahibul majlis atau khadimul majlis Kiai Ali Mustafa, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam taat pada Allah. Allah muliakan hidupnya dan senantiasa Allah sehatkan badannya, dan Allah panjangkan umurnya dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya muliakan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk di sini memuliakan Nabi Muhammad, merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan peringatan ini menjadikan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi mungkin sebelum saya ada dua orang yang berceramah, Ustadz Mulyadi sama Ustadz Habibuddin. Saya nggak panjang lebar, saya hanya menyempurnakan sedikit saja. Apa sih keuntungannya kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Mungkin di setiap maulid sering kita dengar yang dikatakan Abu Lahab itu, dia adalah orang kafir yang setiap hari Seninnya dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena keberkahan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, dia mendapatkan keringanan daripada siksaannya setiap hari Senin. Kalau seandainya surga itu diperbolehkan selain orang Islam, pasti Abu Lahab itu diperbolehkan setiap hari Senin untuk jalan-jalan dalam surga. Tapi sayang, surga bukan untuk orang-orang selain orang Islam. Surga hanya diciptakan orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Insya Allah mudah-mudahan dengan cintanya kita kelahiran Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad. Karena memang kadar kedekatan kita kepada Allah itu adalah dengan kadar cintanya kita kepada Nabi Muhammad itu sampai mana. Semakin tinggi cinta kalian kepada Nabi Muhammad, semakin ridho Allah kalian akan gapai. Karena memang cinta kepada Nabi Muhammad ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, beliau mengatakan, man tajalla fi qalbihi hubbu hadan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abadan fi dunyahu wala fi ukhrahu wala fi dinihi. Siapa orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka di sini dikatakan abadan tidak akan pernah rugi dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dalam urusan agamanya. Contoh saya baca di dalam kitab Sirah, ya, Sirah Raihul Maktub. Di situ ada sejarah tentang menyusui Rasulullah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Di dalam sejarah itu, karena memang orang Arab itu punya kebiasaan, mereka itu setelah punya anak, mereka itu titipkan anak mereka untuk disusui oleh orang-orang kampung selama 2 tahun. Itu adatnya orang Mekah. Kenapa? Karena orang kampung itu murni, nggak makan macam-macam, nggak kayak kita orang kota apa aja dimakan.
Ya, makanya anaknya dititipin di sana selama 2 tahun, disusui oleh mereka orang-orang kampung, dan orang kampung ke kota untuk mengambil anak untuk mendapatkan upah. Ketika itu keadaan di kampung Halimatus Sa'diyah ke dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kering. Dan Halimatus Sa'diyah turun dengan suaminya ke kota Mekah dengan menggunakan onta yang sudah tua. Onta yang sudah tidak mengeluarkan air susu, onta yang jalannya sudah lelet, kemudian juga menggunakan keledai. Keledai juga larinya nggak bisa kencang. Dan ketika itu Halimatus Sa'diyah punya anak perempuan masih kecil juga. Sayyidina Halimatus Sa'diyah berani turun ke kota karena dia punya anak. Karena orang kalau habis ngelahirin perempuan biasanya keluar air susu. Tapi ini keadaannya tidak. Halimatus Sa'diyah keluar susunya sedikit sekali. Karena saking jarangnya Halimatus Sa'diyah makan. Karena memang dalam keadaan paceklik. Tapi Halimatus Sa'diyah tetap ingin turun. Di dalam sejarah ini, ya saya cerita ini, habis ini saya sudah selesai. Karena kita tahu makin malam makin lapar, makin malam makin capek. Apalagi besok kita punya kegiatan. Kita untuk tafakur aja cerita ini. Ya, untuk tafakur aja. Ya mudah-mudahan kita pulang semuanya Nabi Muhammad jadi idola kita. Amin. Dan Nabi Muhammad yang akan jemput kita nanti, insya Allah. Ketika itu Halimatus Sa'diyah turun menggunakan unta yang sangat lelet sekali. Dan ketika itu anaknya menangis karena kehausan tidak mendapatkan air susu sedikit pun. Sehingga Halimatus Sa'diyah ditinggal oleh yang lain. Datanglah orang-orang kampung dengan menggunakan unta yang kuat, mengambil anak-anak. Tidak ada satupun yang ingin mengambil Nabi Muhammad. Ketika ditanya ini siapa? Ini Muhammad. Bapaknya mana? Dia yatim. Ditolak. Nggak ada yang mau menyusui Nabi Muhammad. Akhirnya habislah anak, sudah tidak ada satupun anak kecuali hanya Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah sampai. Ketika itu dia tidak temukan bayi kecuali Nabi Muhammad. Hanya satu bayi yang bernama Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad masih kecil, belum menjadi Nabi. Ingat, sejarah ini Nabi Muhammad ketika itu belum menjadi Nabi. Beda tak kalau urusannya udah jadi Nabi? Berkahnya lebih. Ini sejarah belum jadi Nabi, masih kecil, masih bayi, masih gak ngerti apa-apaan. Halimatus Sa'diyah dibilang, ini hanya satu bayi. Hanya satu bayi saja yang tersisa di kota Mekah. Kata Halimatus Sa'diyah, ini bayi siapa bapaknya? Ini yatim, gak ada bapaknya. Maka diskusilah Halimatus Sa'diyah dengan bapaknya. Ini gimana? Kita ambil apa kagak? Tapi dia gak ada duitnya. Kita jauh-jauh dari kampung, pengen harta, pengen bayaran. Kata suaminya, saya gak mau pulang tanpa anak. Apa kata tetangga? Karena memang orang Arab itu gengsinya tinggi. Kalau kita tidak bawa ini anak, buat apa nanti kita akan diketawakan oleh tetangga-tetangga kita. Tetangga akan mengatakan, mana kamu gak dapat apa-apa. Akhirnya kata istrinya, kata suaminya, sudah Halimah, kita bawa aja itu Nabi Muhammad. Sekali lagi, yang pertama saya katakan, Nabi Muhammad belum menjadi Nabi, masih kecil. Pertama. Yang kedua, ketika itu Halimatus Sa'diyah dengan terpaksa, karena sudah tidak ada anak lagi. Terpaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, karena suaminya mengatakan aib kalau kita kembali tidak membawa anak. Akhirnya Halimatus Sa'diyah mengizinkan, baik kalau seperti itu saya bawa ini Muhammad. Subhanallah, dengan izin Allah. Sejarah mengatakan ketika Nabi Muhammad digendong oleh Halimatus Sa'diyah, ketika itu air susu yang ada di Halimatus Sa'diyah keluar dengan deras. Anaknya menyusui sebelah kiri. Ketika itu Nabi Muhammad ditawarkan sebelah kiri, Nabi Muhammad menolak. Nabi Muhammad masih kecil udah ngerti, pengennya di sebelah kanan. Nabi Muhammad di sebelah kanan, anaknya yang nangis mulu keadaan haus, kenyang ketika itu. Baru menggendong Nabi Muhammad. Makanya dia kata, wahasya an tahrika qalban wa fihi mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil sekali orang akan dibakar dirinya di dalam api neraka kalau di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad.
Cinta dulu dengan Nabi Muhammad, ibadahmu akan berjalan. Tanpa cinta, ibadahmu nggak akan berjalan. Makanya iblis kadang-kadang ngajakin kita sholat. Dia nggak bisa nyerumusin kita ke dalam kemaksiatan. Dia jerumusin kita dalam kebaikan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan berbangga-bangga diri. Tapi kalau orang sudah cinta kepada Nabi Muhammad, banyak Pak cerita orang yang cinta Nabi Muhammad masuk surga dengan wasilah Nabi Muhammad. Kemudian bukan di situ saja sejarah itu mengatakan unta yang tidak bisa mengeluarkan susu, ketika itu unta itu menjadi kuat dan susunya keluar lagi. Bukan jadi muda, karena orang kalau udah tua nggak mungkin jadi muda. Tapi diberi kekuatan itu unta oleh Allah dan susunya keluar lagi sampai orang kampung di sekitarnya bisa mencobai susunya dari unta itu. Sampai tetangganya kaget. Kok bisa Halimah punya unta keluar susu? Budak-budaknya diperintahkan untuk ikuti. Di mana Halimah kasih makan itu unta? Ikuti, biar unta kita kayak Halimah Sa'diyah. Diikuti, tetap tidak bisa keluar. Karena memang ini bedanya. Inilah keberkahan Nabi Muhammad. Jadi mustahil kalau kalian pulang gak dapat keberkahan Nabi Muhammad. Itu suatu yang mustahil. Cuman kadang kita dapat berkah gak pernah tahu. Pulang dari sini yang penyakitnya sembuh, kadang-kadang dia nggak pernah tahu kalau tuh sakit mungkin berkat maulid. Yang punya utang tautunya besok kebayar, nggak pernah dia tuh ngadang kalau itu mungkin berkat maulid. Selalu dia berangkatan bukan berkat Nabi Muhammad. Karena nggak mungkin kita pulang dari sini ini sia-sia, nggak mungkin. Makanya kalau Abu Yazid Muhammad mengatakan di dalam perkataannya, perayaan maulid ini adalah sudah suatu kewajiban buat kita. Kenapa wajib? Tadi dikatakan sudah bukan membahas bid'ah lagi, sudah wajib. Kenapa kita katakan wajib? Memang pemuda sekarang ini sudah nggak ada yang kenal maulid, nggak ada yang kenal Nabi. Tidak lain jalurnya adalah maulid Nabi SAW. Kalau disuruh ngaji anak muda enggak. PPH kalau ngaji segini jumlahnya. Oh masya Allah, 2 kali lipat. Tapi kalau maulid yang nggak pernah ngaji duduk. Disinilah kesempatan kita mengenal Nabi Muhammad. Disinilah kita kenalkan. Kalau bikin pengajian, kenapa nggak di pengajian aja? Sekarang orang suruh ngaji aja susahnya kayak apa tahu. Padahal cuma duduk dengerin, tapi beratnya kayak apa tahu. Di sini tempatnya kita dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Ini Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Untanya sampai sejarah yang harusnya 2 tahun dibalikan ke uminya, Halimatus Sa'diyah minta jatah lebih 2 tahun lagi karena udah ngerasain keberkahan. Tapi sayang, di tahun keempat terjadi yang namanya tragedi pembelahan dada. Sampai saudara perempuannya, anaknya Halimah melihat Rasulullah badannya dibelah dan dia mengadu kepada ibunya, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Halimah keluar dari rumahnya mencari Muhammad, taunya Nabi Muhammad lagi main. Ini pertama tragedi syaq as-sadr, pembersihan dada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad dibalikan dengan syarat terpaksa lagi. Karena memang takut Nabi Muhammad benar-benar sudah ada yang ngincar dibunuh. Karena apa? Karena tetangganya hasut dengan keadaan Halimatus Sa'diyah. Takut Nabi Muhammad dicolong, takut Nabi Muhammad diculik, dibalikan kepada ibunya. Ini sejarah. Ini cerita Nabi ketika itu belum menjadi Nabi, sedangkan kalian adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang dimana Nabi Muhammad tidak pernah ridho kalian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah selalu mencari alasan, selalu mencari ibadah-ibadah yang menjadikan sebab kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu Nabi Muhammad itu paling gak seneng kalau umatnya masuk ke dalam neraka. Hanya Nabi Muhammad lah yang mengatakan ketika para Rasul mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, urus dirimu, aku akan mengurus diriku. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan dengan cerita yang singkat ini menjadi manfaat buat kita. Mudah-mudahan para ibu-ibu, para bapak-bapak, semuanya yang hadir yang memiliki anak, mudah-mudahan pada malam hari ini, mulai besok dan seterusnya sampai yaumul qiyamah, ingin semangat mengenalkan anaknya kepada Nabi Muhammad, menjelaskan tentang Nabi Muhammad, menitipkan anak-anak mereka di majlis ta'lim. Dan mudah-mudahan dengan bubarnya kita dari tempat ini, kecuali kita mendapatkan nadrah, pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taj'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la marhuma. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da.
ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.